Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Sepeda motor tabrak truk di Timika, 2 bocah meninggal dunia. Dihantam gelombang tinggi, sejumlah kapal nelayan di pantai Binaloka, Merauke hanyut. 39 warga sipil tewas dibantai kelompok bersenjata selama tahun 2022. Pesawat jenis karavan milik maskapai Rimbun Air dengan nomor pesawat PKOTY tergelincir di Bandara Monamani. Pesawat berangkat dari Timika menuju Dogiae. Angin yang sangat kencang mengakibatkan pesawat kehilangan kendali saat mendarat hingga akhirnya menabrak pembatas runway. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pilot dan kopilot selamat. Pesawat itu membawa sembako dari Timika ke Kabupaten Dogiae. Tim Resmob Mangewang Polres Kota Sorong meringkus pasangan suami istri yang melakukan kejahatan penipuan dengan menghipnotis korban. Kedua pelaku ditangkap di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi di 2 lokasi kejadian di Kota Sorong dan kerugian yang diderita korban mencapai 120 juta rupiah. Saat ini polisi masih mengejar 1 orang pelaku yang merupakan bagian dari komplotan ini. Tim Opsnal dan Narkoba Polres Mimika menggerebek arena judi sabung ayam di kilometer 10 Mimika, Provinsi Papua Tengah. Petugas membongkar lapak judi sabung ayam setelah sepekan beroperasi. Seluruh peralatan dibakar untuk memastikan agar judi sabung ayam ini tidak lagi beroperasi. Razia ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan judi sabung ayam. Diduga razia ini bocor sehingga pelaku telah melarikan diri sebelum polisi datang. Tiga kapal milik nelayan hancur berkeping-keping dihantam gelombang laut saat ditambatkan di tepi pantai Lampu 1, Merauke. Gelombang tinggi terjadi sejak Selasa lalu dan menyapu perairan selatan Papua. Kapal dan perahu nelayan yang sedang ditambatkan menjadi sasaran hempasan keras ombak. Kapal saling berbenturan akibat kerasnya hantaman ombak yang mencapai ketinggian 3 meter. ...294 warga binaan di Lapas Kelas 2 Merauke, Provinsi Papua Selatan, mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman sebagai kado Natal dan Tahun Baru. Dari 294 penerima remisi, 2 diantaranya dinyatakan bebas dan 1 orang bebas murni. Kisaran remisi yang diterima warga binaan antara 1 hingga 6 bulan. Pemberian remisi Natal ini dibarengi usai pelaksanaan ibadah Natal di Lapas Merauke. Saat ini, jumlah warga binaan di lapas berjumlah 396 orang. Jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah kamar sehingga melebihi kapasitas. Lapas Merauke ini juga menampung warga binaan asal Asmat, Mapi, dan Bovendigul.
Ribuan umat Kristiani di Merauke memadati gereja katedral Merauke untuk melaksanakan ibadah Misa Natal. Namun, karena jumlah jemaat yang membludak, sebagian jemaat terpaksa beribadah di jalan raya di tengah guyuran hujan. Misa malam Natal dipimpin Uskup Agung Petrus Canisius Mandagi. Meski diguyur hujan, ribuan umat di Merauke tetap antusias mengikuti ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resort Jayapura Kota memusnahkan minuman keras dan ganja senilai 500 juta rupiah. Pemusnahan barang terlarang ini dilakukan di lapangan Karang PTC, Distrik Jayapura Selatan. Ganja dan minuman keras ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota selama 6 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dituangkan ke dalam tanah, sementara ganja dan obat-obatan terlarang dimusnahkan dengan cara dibakar. Narkotika yang dimusnahkan yakni ganja seberat 18 kg, minuman keras ilegal sebanyak 1.300 botol, serta ratusan liter miras oplosan. Barang terlarang ini disita dari sejumlah tempat, diantaranya tempat hiburan malam, pelabuhan, apotek, hingga penangkapan terhadap pengedar ganja. Tahun baru menjadi kesempatan bagi para pedagang mercon dan kembang api untuk meraup untung. Hampir seluruh pelosok kota Merauke, bahkan hingga ke distrik, menjambur pedagang yang menjajakan berbagai macam mercon dan kembang api. Seperti di Jalan Pemuda, para pedagang kembang api ini sudah membuka lapak sejak 20 Desember lalu. Mereka menjual kembang api dan mercon dengan harga bervariasi mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah. Santa Claus selalu hadir ketika Natal tiba, dan kehadirannya sangat ditunggu anak-anak di kampung terpencil Waloni di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Untuk merayakan Natal bersama anak-anak dan warga, sejumlah personel Satgas Yonif Rider 303 SSM Pos Waloni menjadi Santa Claus, mendatangi gereja dan rumah-rumah dengan membawa sekarung kado Natal. Kedatangan Santa Claus ini tentu disambut gembira, khususnya anak-anak. Mereka sudah menanti lama untuk kado yang akan diberikan Santa. Kegiatan Santa Claus masuk kampung ini merupakan niat TNI untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama, serta memberikan berkah Natal bagi mereka yang merayakan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.